Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia Mayrulia Zuraida, NIM 18140700034 dari kelas PGMIA semester 5. Kali ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian topik 1. Pada topik kali ini kita akan membahas 6 subtopik. Yang pertama, pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. 2. Hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. 3. Jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. 4. Komponen proposal penelitian. 5. Tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. 6. Hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan serta solusinya. Yang pertama, pengertian ilmiah dan non-ilmiah. Ilmiah adalah suatu prosedur atau tata cara sistematis yang digunakan para ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Non-ilmiah, karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa populer atau bisa digunakan atau tidak terlalu formal. Selanjutnya, pendekatan ilmiah dan non-ilmiah. Yang pertama, pendekatan ilmiah. Dengan pendekatan ilmiah, manusia berusaha memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan empiris. Terdapat 3 pola pikir yang dikembangkan dalam pendekatan ilmiah, yakni pola pikir induktif dan deduktif, dan pola pikir yang merupakan gabungan dari pola pikir induktif dan deduktif. Kali ini kita akan bahas 3 pola pikir yang dikembangkan dalam pendekatan ilmiah. Pola pikir deduktif sering dipergunakan oleh penganut aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme mengatakan bahwa ide tentang kebenaran tersebut sesungguhnya sudah ada. Akal pikiran manusia dapat mengetahui ide tentang pengetahuan dan tentang kebenaran tanpa harus melihat dunia nyata. Selanjutnya, pola pikir induktif. Pola pikir induktif ini dikembangkan oleh penganut aliran empirisme. Aliran empirisme beranggapan bahwa kebenaran dan ilmu pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Dalam hubungan ini, muncullah istilah pendekatan objektif. Pendekatan objektif merupakan pendekatan ilmiah yang ditetapkan dalam bentuk penelitian yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis terhadap hipotesis mengenai hubungan yang diasumsikan di antara fenomena alam. Pendekatan objektif dilaksanakan dengan anggapan bahwa objek-objek, perilaku, peristiwa yang terdapat dalam dunia nyata dapat diamati oleh panca indera manusia. Pembahasan selanjutnya tentang hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Hakikat penelitian pendidikan bila diperhatikan secara lebih cermat dalam mencari batasan tentang apakah penelitian itu, pertanyaan ini adalah pertanyaan hakiki yang berkaitan dengan dasar filosofi yang erat kaitannya dengan ontologi suatu penelitian. Joseph dan Joseph tahun 1979 menyebutkan bahwa penelitian tidak lain adalah art and science atau seni dan ilmu pengetahuan guna mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Karena penelitian merupakan seni dan ilmiah, maka penelitian akan memberikan ruang gerak dan mengakomodasi adanya perbedaan tentang apa yang dimaksud dengan penelitian. Selanjutnya, fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama, mendeskripsikan. Berbagai kajian penelitian mencangkup pemerian tentang masalah atau fenomena alam dan sosial, baik bentuknya, struktur, aktivitas, perubahan maupun hubungannya dengan fenomena lain, dan seterusnya. Fungsi penelitian sebagai sarana pemerian atau deskripsi sangatlah tergantung pada alat penelitian atau instrumen pengukuran dan observasi yang dilakukan. Yang kedua, memprediksi. Prediksi adalah kemampuan untuk memprediksi suatu fenomena yang akan terjadi saat itu. Para penelitian di bidang pendidikan telah melakukan kajian untuk memprediksi faktor-faktor yang dapat dipakai untuk meramalkan keberhasilan siswa di sekolah dan di dunia kerja. Yang ketiga, meningkatkan atau memperbaiki. Fungsi berikutnya yaitu berkenaan dengan peningkatan atau perbaikan. Peranan ini berkaitan dengan efektivitas perlakuan atau intervensi.
Tujuan penelitian yang berkenan dengan fungsi ini dapat dilakukan melalui penelitian eksperimen, baik dalam situasi laboratorium maupun kelas, termasuk juga penelitian yang diarahkan untuk meningkatkan atau mengubah keadaan. Fungsi selanjutnya yaitu menjelaskan atau eksplanasi, yaitu penelitian yang berupaya untuk menjelaskan. Pengetahuan eksplanasi selama ini dianggap paling penting, artinya pengetahuan eksplanasi ini mencakup atau memasukkan ketiga pengetahuan di atas. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu tujuan penelitian pendidikan. Yang pertama, eksplorasi. Penelitian eksplorasi berkaitan dengan upaya untuk menentukan apakah suatu fenomena ada atau tidak. Penelitian yang mempunyai tujuan seperti ini dipakai untuk menjawab bentuk pertanyaan. Yang kedua, deskripsi. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain. Penelitian deskriptif menangkap ciri khas suatu objek, seseorang, atau suatu kejadian pada waktu data dikumpulkan, dan ciri khas tersebut mungkin berubah dengan perkembangan waktu. Yang ketiga, prediksi. Penelitian prediksi berupaya mengidentifikasi hubungan atau keterkaitan yang memungkinkan kita berspekulasi atau menghitung tentang suatu hal atau X dengan mengetahui atau berdasar hal yang lain atau Y. Selanjutnya, eksplanasi. Penelitian eksplanasi mengkaji hubungan sebab akibat di antara dua fenomena atau lebih. Penelitian seperti ini dipakai untuk menentukan apakah suatu eksplanasi atau keterkaitan sebab akibat valid atau tidak, atau menentukan mana yang lebih valid antara dua atau lebih eksplanasi yang saling bersaing. Terakhir, aksi. Penelitian aksi atau disebut juga dengan tindakan dapat merumuskan salah satu tujuan di atas dengan penetapan persyaratan untuk menemukan solusi dengan bertindak sesuatu. Penelitian ini umumnya dilakukan dengan eksperimen tindakan dan mengamati hasilnya. Pembahasan selanjutnya, manfaat penelitian pendidikan. Adapun beberapa manfaat yang bisa dihasilkan dari penelitian pendidikan. Yang pertama, sebagai peta yang dapat mendeskripsikan mengenai keadaan pendidikan serta mendeskripsikan tentang kemampuan sumber daya mengenai kemungkinan hambatan yang bisa dihadapi. Yang kedua, sebagai sarana diagnosis ketika mencari penyebab suatu kegagalan dan masalah yang dihadapi pada saat pelaksanaan pendidikan agar bisa dicari penyelesaiannya. Ketiga, sebagai beban bahan dasar untuk menyusun suatu kebijakan. Yang terakhir, sebagai masukan yang dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan dalam peralatan, pembiayaan, perbekalan, dan tenaga kerja yang memiliki peran dalam keberhasilan pendidikan. Baiklah, pada subtopik selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Jenis penelitian yang pertama yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Yang kedua, studi kasus. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seseorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Misalnya, mempelajari secara khusus kepala sekolah yang tidak disiplin dalam bekerja. Terhadap kasus tersebut, peneliti mempelajarinya secara mendalam dan dalam kurun waktu cukup lama. Mendalam artinya mengungkap semua variabel yang dapat menyebabkan terjadinya kasus tersebut dari berbagai aspek. Tekanan utama dalam studi kasus adalah mengapa individu melakukan apa yang dia lakukan dan bagaimana tingkah lakunya dalam kondisi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Selanjutnya, penelitian survei. Penelitian survei cukup banyak digunakan untuk pemecahan masalah-masalah pendidikan termasuk kepentingan perumusan kebijaksanaan pendidikan. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi tentang variabel dari sekelompok objek. Survei dapat pula dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel seperti pendapat, persepsi, motivasi, dan lain-lain. Misalnya, persepsi kepala sekolah terhadap otonomi pendidikan, persepsi guru terhadap KTSP,
pendapat orang tua siswa tentang MBS, dan lain-lain. Survei dalam pendidikan banyak manfaatnya, baik untuk memecahkan masalah-masalah praktis maupun untuk bahan dalam merumuskan kebijaksanaan pendidikan, bahkan juga untuk studi pendidikan dalam hubungannya dengan pembangunan. Selanjutnya, studi korelasional. Studi ini mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni sejauh mana variasi dalam satu variabel berhubungan dengan variasi dalam variabel lain. Studi korelasi yang bertujuan menguji hipotesis dilakukan dengan cara mengukur sejumlah variabel dan menghitung koefisien korelasi antara variabel-variabel tersebut agar dapat ditentukan variabel-variabel mana yang berkorelasi. Misalnya, peneliti ingin mengetahui variabel-variabel mana yang sekiranya berhubungan dengan kompetensi profesional kepala sekolah. Selanjutnya, penelitian eksperimen. Penelitian ini dapat didefinisikan sebagai metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Dalam metode eksperimen, peneliti harus melakukan 3 persyaratan, yaitu kegiatan mengontrol, kegiatan memanipulasi, dan observasi. Dalam penelitian eksperimen, peneliti harus menyusun variabel-variabel minimal satu hipotesis yang menyatakan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang terjadi. Dalam bidang pembelajaran misalnya, yang diidentifikasikan sebagai variabel bebas antara lain metode mengajar, macam-macam penguatan, frekuensi penguatan, sarana prasarana pendidikan, lingkungan belajar, materi belajar, jumlah kelompok belajar. Sedangkan yang diidentifikasikan variabel terikat antara lain hasil belajar siswa, kesiapan belajar siswa, dan kemandirian siswa. Selanjutnya, penelitian tindakan. Penelitian pendidikan adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi-situasi sosial untuk memperbaiki praktek yang dilakukan sendiri. Penelitian tindakan bertujuan untuk mengungkap penyebab masalah dan sekaligus memberikan langkah pemecahan terhadap masalah. Langkah-langkah pokok yang ditempuh akan membentuk suatu siklus sampai dirasakannya ada suatu perbaikan. Siklus pertama dan siklus-siklus berikutnya yaitu yang pertama, penetapan fokus masalah penelitian, kedua, perencanaan tindakan perbaikan, ketiga, pelaksanaan tindakan perbaikan, keempat, analisis dan refleksi, dan yang kelima, perencanaan tindak lanjut. Yang selanjutnya, metode penelitian pengembangan atau disebut juga dengan research and development, yaitu strategi atau metode penelitian yang cukup ampuh untuk memperbaiki praktek. Penelitian dan pengembangan merupakan metode penghubung atau pemutus kesenjangan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. Dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan, terdapat beberapa metode yang digunakan, yaitu metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimental. Penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian awal untuk menghimpun data tentang kondisi yang ada. Kondisi yang ada mencakup kondisi produk-produk yang sudah ada sebagai bahan perbandingan atau bahan dasar produk yang akan dikembangkan. Kedua, kondisi pihak pengguna. Ketiga, kondisi faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan dan penggunaan dari produk yang akan dihasilkan. Metode evaluatif digunakan untuk mengevaluasi produk dalam proses uji coba pengembangan suatu produk. Terakhir, metode eksperimen digunakan untuk menguji keampuhan dari produk yang dihasilkan. Walaupun dalam tahap uji coba telah ada evaluasi atau pengukuran, tetapi pengukuran tersebut masih dalam rangka pengembangan produk, belum ada kelompok pembanding. Subtopik selanjutnya yaitu tentang komponen proposal penelitian. Yang pertama, judul penelitian. Tuliskan judul penelitian sesuai dengan masalah yang ingin kita teliti. Judul penelitian dirumuskan dalam kalimat pernyataan atau kalimat deklaratif yang minimal mengandung 3 unsur, yakni bentuk permasalahan yang menjadi ganjaran guru, cara yang akan ditindaklanjuti, dan lokasi penelitian. Poin selanjutnya, pendahuluan. Pendahuluan terbagi beberapa bagian. Yang pertama, latar belakang.
Latar belakang masalah berisi tentang segala sesuatu yang digunakan dalam penelitian. Misalnya, kalau penelitian tindakan kelas yang digunakan model kolaboratif, maka siapa saja yang terlibat dan bagaimana fungsi keterlibatannya. Yang kedua, rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu dicari jawabannya melalui penelitian. Sebelum merumuskan masalah, sebaiknya didahului dengan identifikasi dan pembatasan masalah yang kemudian dinyatakan dengan kalimat tanya. Rumusan masalah yang baik akan menampakkan variabel-variabel yang akan diteliti. Selanjutnya, tujuan penelitian. Apa sebenarnya yang ingin kita hasilkan dari penelitian yang kita lakukan itu? Jawabannya dirumuskan dalam tujuan penelitian. Jadi, rumusan tujuan tidak berisi tentang tujuan subjektif peneliti, tetapi benar-benar berisi sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan. Tujuan penelitian dirumuskan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Manakala masalah yang kita teliti ada 3 masalah, maka tujuannya pun harus ada 3, yaitu rumusan masalah, bagaimana melaksanakan cooperative learning untuk meningkatkan hasil belajar dalam bidang studi IPS di SMP. Itu contoh pertama. Selanjutnya, tujuan penelitiannya adalah memperoleh data empiris tentang proses melaksanakan cooperative learning untuk meningkatkan hasil belajar dalam bidang studi IPS di SMP. Rumusan masalah, apakah penggunaan metode ceramah bervariasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam bidang studi IPS di SMP? Tujuan penelitian ini adalah ingin memperoleh data sejauh penggunaan metode ceramah bervariasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam IPS. Yang terakhir, manfaat penelitian. Berisi manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis bagi berbagai pihak-pihak terkait. Topik selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, deskripsi teori dan penelitian yang relevan merupakan penelusuran kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian, baik berupa teori, pendapat, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kepustakaan yang disajikan berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dan masalah yang dikaji. Selanjutnya, kerangka teori dan kerangka konsep. Dari hasil kajian, pustaka diperoleh kerangka teori yang merupakan gambaran pola hubungan antar variabel atau kerangka konsep yang akan digunakan untuk menjawab masalah-masalah yang diteliti. Selanjutnya, hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dirumuskan, di mana hipotesis tersebut masih membutuhkan pengujian. Selanjutnya, rencana anggaran, yaitu jumlah anggaran dan peruntukannya, serta sumber anggaran bisa dicantumkan bila diperlukan. Kemudian, jadwal penelitian berisi tentang time schedule sebagaimana memiliki kegiatan yaitu persiapan, menyusun konsep pelaksanaan, menyusun instrumen pelaksanaan, melakukan tindakan siklus 1, 2, 3, menyusun laporan, menyusun konsep laporan, dan menyempurnakan draft laporan. Yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka dicantumkan berbagai sumber referensi yang digunakan. Ada beberapa ketentuan dalam membuat daftar pustaka. Ketentuan-ketentuan tersebut diuraikan dalam uraian petunjuk teknis. Pembahasan selanjutnya, tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Tahapan-tahapan penelitian tersebut antara lain: A. Penelitian pustaka merupakan tahapan awal yang harus dilalui agar peneliti dapat menentukan masalah yang layak untuk diteliti dan dapat mengemukakan hipotesis yang tepat. B. Rumusan masalah. Di sini peneliti menyatakan secara eksplisit pernyataan-pernyataan yang ingin dijawab atau hipotesis yang ingin diuji dalam perumusan pertanyaan atau hipotesis. Ini peneliti harus betul-betul harus cermat. C. Penulisan proposal. Setelah berbagai informasi yang diperlukan untuk menulis proposal terkumpul, pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis juga telah dirumuskan dan benar, rencana penelitian dalam sebuah proposal pendidikan mulai dapat dengan baik ditulis. D. Pengumpulan dana. Suatu penelitian seringkali diperlukan dana yang sangat besar. C. Pengumpulan data. Tahap ini kegiatan pengumpulan data di lapangan, di laboratorium atau di perpustakaan. F. Analisis data. Tahapan ini merupakan kegiatan memilah-milah data. Berikutnya, perumusan hasil penelitian ini merupakan tahapan mengambil kesimpulan. Berikutnya, penulisan laporan penelitian. Laporan penelitian yang ditulis bervariasi formatnya. Selanjutnya, hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan serta solusinya. Seperti yang kita ketahui, hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintangi, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupan sehari-hari yang datangnya silih berganti. Adapun hambatan-hambatan dalam penelitian.
Yang pertama, ada hambatan dalam memperoleh tujuan atau mencapai sesuatu. Kedua, apabila kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Ketiga, desain atau kenyataan realitas empik, fakta hasil observasi bukti di lapangan di lembaga pendidikan. Dan solen, teori dalil konsep sesuatu yang sifatnya ideal.